Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang organisasi lembaga pendidikan. Topik ini sangat penting karena di balik keberhasilan sebuah sekolah, kampus, atau lembaga pelatihan selalu ada sistem organisasi yang baik. Tanpa organisasi, sumber daya manusia maupun fasilitas tidak akan bisa dikelola dengan efektif. Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu organisasi lembaga pendidikan. Jadi, organisasi lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai suatu wadah atau sistem yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan. Di dalamnya ada pembagian peran, koordinasi, dan aturan kerja antara semua unsur pendidikan. Lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar dan mengajar, tetapi juga tempat di mana tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana, dan program bekerja bersama mencapai tujuan. Jadi, organisasi lembaga pendidikan adalah kerangka kerja yang memastikan seluruh komponen pendidikan saling terhubung dan berjalan secara selaras, efektif, dan efisien. Setiap organisasi tentu dibentuk karena adanya tujuan, begitu juga dengan lembaga pendidikan. Tujuan yang pertama adalah untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Misalnya, sebuah sekolah mungkin memiliki visi untuk menghasilkan siswa yang berkarakter dan berprestasi. Nah, organisasi membantu mewujudkan visi itu dengan langkah yang terarah. Tujuan kedua adalah untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Bayangkan saja kalau semua guru atau karyawan bekerja tanpa struktur, pasti akan bingung siapa yang harus melakukan apa. Tujuan selanjutnya adalah menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kualitas layanan, serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Jadi, organisasi bukan hanya mengatur, tapi juga memastikan bahwa seluruh proses pendidikan bisa berlangsung optimal. Nah, dalam pelaksanaannya, organisasi lembaga pendidikan memiliki beberapa prinsip penting. Pertama, kejelasan tujuan. Semua kegiatan di sekolah ataupun kampus harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kedua, pembagian tugas dan koordinasi. Setiap anggota organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan bekerja sama dengan bagian lain. Yang ketiga, fleksibilitas. Struktur organisasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, efektivitas serta efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya secara optimal agar hasil yang diperoleh maksimal. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Nah, secara umum, struktur organisasi lembaga pendidikan terdiri dari beberapa unsur utama. Di bagian paling atas ada pimpinan, seperti kepala sekolah, rektor, atau direktur, yang bertugas untuk memimpin dan menentukan arah kebijakan. Kemudian ada wakil pimpinan yang membantu di bidang-bidang tertentu seperti kurikulum, kesiswaan, atau sarana prasarana. Selanjutnya, tenaga pendidik yaitu guru dan dosen yang melaksanakan proses pembelajaran serta tenaga kependidikan seperti staf TU, pustakawan, dan laboran yang mendukung kegiatan administrasi. Peserta didik juga merupakan bagian dari organisasi. Dan yang terakhir ada komite sekolah atau senat akademik yang menjadi penasehat dan pengawas lembaga. Nah, organisasi lembaga pendidikan juga memiliki 4 fungsi utama. Pertama, fungsi perencanaan, yaitu menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah kegiatan pendidikan. Kedua, fungsi pengorganisasian yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pihak. Ketiga, fungsi penggerakan, yaitu memotivasi dan mengarahkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik agar bekerja bersama menuju tujuan. Dan keempat, yaitu fungsi pengawasan, yaitu melakukan evaluasi dan pengendalian agar kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target. Sebagai contoh, di perguruan tinggi, struktur organisasi dimulai dari rektor, kemudian wakil rektor, dekan, ketua program studi, dosen, hingga mahasiswa. Nah, setiap jenjang punya fungsi berbeda.
namun semuanya saling mendukung. Berdasarkan pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa organisasi lembaga pendidikan adalah sebuah sistem yang membuat proses pendidikan lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan. Dengan organisasi yang baik, lembaga pendidikan bisa berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, organisasi bukan sekedar formalitas di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi fondasi keberhasilan pendidikan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.